Latar belakang imperialisme dan kolonialisme. Pada tahun 1453, Konstantinopel jatuh di kawasan Laut Tengah ke tangan Turki Utsmani. Namun ketika Konstantinopel jatuh ke tangan Turki Utsmani, akses bangsa Eropa untuk mendapatkan rempah-rempah yang lebih murah di kawasan Laut Tengah menjadi tertutup, menyebabkan harga rempah-rempah menjadi mahal. Oleh karena itu, mereka berusaha mencari daerah penghasil rempah-rempah ke timur. Perlu diketahui, kolonialisme dan imperialisme muncul setelah revolusi industri yang membuat bangsa Eropa menciptakan kapal untuk menjajah samudra. Negara-negara Eropa yang datang ke Indonesia, awalnya bangsa Portugis yang masuk ke Indonesia hanya untuk berdagang. Namun, lama-lama Portugis ingin menguasai Indonesia dan memonopoli rempah-rempah. Karena Indonesia merupakan negara yang kaya akan rempah-rempah dan menjadi incaran bangsa asing. 1. Portugis. Tahun 1509 sampai 1595. Awal kedatangan Portugis hanya untuk mencari rempah-rempah. Kedatangannya pun disambut baik oleh raja dan rakyat Maluku. Hingga akhirnya Portugis melanggar dan menerapkan praktek monopoli yang tidak sehat. Tak hanya ke Maluku, Portugis juga menjajah ke Pulau Jawa. Pada tahun 1602, datang pasukan Belanda untuk mengalahkan Portugis. Hingga akhirnya kolonialisme Portugis berakhir. 2. Spanyol. Pada tahun 1521 sampai 1692, Spanyol merupakan salah satu negara bagian Eropa yang aktif melakukan pelayaran ke Asia Tenggara. Tujuan mereka mendapatkan negara-negara penghasil rempah tercapai setelah berhasil memasuki Indonesia. Portugis yang saat itu masih menjajah Indonesia menganggap bahwa Spanyol melanggar hak monopoli Portugis, meskipun pada dasarnya mereka berada pada cakupan wilayah perdagangan yang berbeda. Portugis bekerja sama dengan kerajaan Ternate, sedangkan Spanyol bekerja sama dengan kerajaan Tidore. Namun, tetap saja terjadi persaingan dagang yang berkepanjangan antara kedua negara tersebut. Akhirnya, pada 1529, konflik tersebut menghasilkan perjanjian bahwa Spanyol harus meninggalkan Maluku dan melakukan perdagangan di Filipina, sedangkan Portugis tetap melakukan perdagangan di Maluku. 3. Belanda. Pada tahun 1602 sampai 1942. Dari semua negara yang menjajah Indonesia, Belanda adalah negara Indonesia yang paling lama menjajah, yakni mencapai 346 tahun. Dalam kurun waktu itu, Belanda berhasil menguasai wilayah Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Tak berbeda dengan negara lainnya, tujuan Belanda pun untuk berdagang dan mencari rempah-rempah. Atas kekalahan Portugis pada tahun 1602, Belanda memulai kolonialisasinya dengan mendirikan kongsi dagang di Batavia yang diberi nama VOC. Namun, pada 31 Desember 1799, VOC dibubarkan oleh pemerintah Belanda. Berakhirnya VOC bukan membawa manfaat bagi masyarakat. Nusantara pada saat itu bernama Hindia Belanda diserahkan ke pemimpinannya pada kerajaan Belanda dan mereka membentuk sistem culturstelsel atau tanam paksa. Mei 1940 awal terjadinya Perang Dunia II. Belanda mengalami kekalahan karena negaranya dikuasai oleh Nazi Jerman. Pada Maret 1942, Belanda pun kalah di Nusantara oleh Jepang. Ini yang mengakibatkan Belanda berakhir dan berlanjut di tangan Jepang. 4. Prancis. Tahun 1806 sampai 1811. Pada masa-masa krisis VOC, Belanda juga tak terkalahkan oleh Prancis dan wilayah kolonialisasinya jatuh ke tangan Prancis. Pada tahun 1808, Raja Louis Napoleon selaku Raja Prancis mengirimkan Marsekal William Daendels ke Jakarta yang masih bernama Batavia dan dijadikan gubernur jenderal di Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, Prancis berhasil mengibarkan benderanya di atas perahu dagang VOC yang menandakan Prancis negara penjajah Indonesia. Pemerintahan Daendels yang kejam dan diktator mendapatkan berbagai kecaman, hingga akhirnya ia didukung oleh John William Janssens. Pada 18 September 1811, Janssens menyatakan kekalahannya dengan Inggris. Ia berjanji bahwa seluruh Pulau Jawa diserahkan dan dikuasai oleh Inggris. 5. Inggris. Pada tahun 1811 sampai 1816, kekalahan Prancis di tangan Janssens menjadi awal bagi bangsa Inggris menguasai wilayah Pulau Jawa.
Di bawah kepemimpinan Stamford Raffles, Indonesia mengalami banyak perubahan, di antaranya menghapus monopoli dan keringanan, serta membagi Pulau Jawa menjadi 16 keresidenan. Namun, akibat konflik yang terjadi di Eropa antara Belanda dan Inggris, memengaruhi pemerintahan Pulau Jawa yang pada saat itu berada di tangan Inggris. Akibat konflik tersebut, terbentuklah perjanjian bahwa Belanda secara resmi menjadi negara pemilik Indonesia dan menguasai seluruh wilayah Indonesia.